Kamu sudah lama kekurangan gizi dan kamu mengandung 3 janin. Tekanan pada rahim terlalu besar, mudah terjadi keguguran. Pak Nathan, ada apa? Perasaan itu datang lagi. Mual. Kram di perut bagian bawah. Pak Nathan, kondisi Anda selalu baik-baik saja. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Seperti orang hamil. Hah? Pak Nathan, Anda punya wanita. Siapa yang bilang? Keturunan keluarga Hartono sangat mulia. Asal berhubungan dengan wanita akan muncul lambang di sini dan akan mengalami resonansi fisiologis dengan wanita pertama yang berhubungan dengan Anda. Singkatnya, Anda akan bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kondisi buruk Anda ini mungkin saja dia juga sedang merasakannya. Apa Fiona juga menderita seperti sekarang? Fiona, kenapa kamu lama sekali di dalam? Banyak orang antre. Maaf, tunggu sebentar. Kalian harus kuat. Ibu tidak bisa kehilangan kalian. Bu Citra, dia sudah masuk sejak tadi, tapi belum keluar juga. Aku dengar beberapa hari lalu ada yang melihat dia muntah di ruang teh. Apa benar dia hamil? Gadis desa seperti dia paling tidak punya malu. Bisa melakukan apa saja demi tinggal di kota. Anda harus memberinya pelajaran. Grup Hartono adalah perusahaan global ternama. Bagaimana jika dia membuat masalah dengan klien hingga merusak nama baik perusahaan dan Bapak Nathan? Iya, betul. Fiona, perusahaan mencurigai gaya hidupmu bermasalah. Aku perintahkan kamu cepat buka pintunya. Kalau tidak, aku akan memecatmu. Jangan. Kalian, buka pintunya. Buka pintunya, buka pintunya. Fiona, apa yang kamu lakukan di dalam? Buka pintunya. Dasar anak durhaka, kalau minggu ini kamu belum diangkat jadi karyawan tetap, pulang dan menikah saja. Aku sudah lama melihat si Dito Pincang, pemilik peternakan babi di kampung. Dia mau memberi 700 juta rupiah agar kamu bisa membeli rumah. Bu, kumohon, aku tidak mau menikah. Aku pasti jadi karyawan tetap. Aku tutup teleponnya. Tidak sempat. 세상이 말하는 대로 똑같이 할 필요 없잖아. 어제까지와는 다른 나의 Pak 삶은 Direktur. 지금 시작아. 거울 앞에 너의 모습을 좀 봐. Pak Direktur, lepaskan saya. Aku diberi obat perangsang. Tolong aku. Kamu boleh minta syarat apapun. Kalau minggu ini kamu belum diangkat jadi karyawan tetap, pulang dan menikah saja. Dengan itu Pincang, pemilik peternakan babi di kampung, dia mau membayar 700 juta rupiah agar kamu bisa membeli rumah. 찾고 싶던 걸 잡으려고 해봐. 한 번의 기회 다시 오지 않나. The taste of smoke still on your lips. Saya ingin jadi karyawan tetap. Apa bisa? Fiona Pranata magang di divisi desain. Aku akan mengingatnya. Swimming through seven seas of red. Aku baru saja tidur dengan bosku. Apa dia akan menjadikanku karyawan tetap? Atau hanya omong kosong? Tidur dengan bos demi menjadi karyawan tetap. Aku baru saja tidur dengan perempuan murahan seperti itu. Masih belum pergi. Pak, aku pergi bekerja dulu. Apa aku terlalu kasar?
biarkan sopir mengantarmu ke rumah sakit. Aku akan memberitahu divisi desain. 찾으려 애써 보지 못한 수많은 질문에 답을 내려 해 Pak Nathan, ini wanita-wanita pilihan untuk Anda. Keluar. Hmm, 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 hmm. Pak Nathan, wanita-wanita ini bukan hanya putri konglomerat, bahkan ada bintang film terkenal yang kuseret langsung dari lokasi syuting. Anda sungguh tidak tertarik? Tidak tertarik. Siapa sangka penerus keluarga Hartono, orang terkaya yang berpengaruh di mana-mana, sudah 17 generasi hanya punya satu anak. Tuan dan Nyonya sangat ingin punya cucu, susah payah mencari kesempatan untuk memberi Anda obat. Anda malah tidak menyentuh wanita. Divisi desain di lantai berapa? Hah? Antar aku ke divisi desain. Sejak kapan Bapak memperhatikan divisi desain, divisi kecil seperti ini? Ayo, Pak Nathan. Beli kopi saja tidak becus. 3 jam baru kembali lama sekali. Kamu tidak punya otak ya? Maaf Bu Citra, saya tidak akan mengulanginya lagi. Mengulanginya lagi? Lihatlah orang yang bekerja di sini. Yang mana yang bukan lulusan 10 universitas terbaik nasional. Kamu lulusan universitas biasa. Aku mau memberimu kesempatan beli kopi saja sudah angkat derajatmu. Masih berharap pada kesempatan kedua. Bu Citra, jangan marah. Mungkin dia kemarin malam sibuk bekerja sampingan melayani pria, sampai tidak bersemangat siang ini. Iya kan? Aku memang bekerja sampingan di bar, tapi sebagai pelayan, bukan seperti yang kalian pikirkan. Dan aku juga sudah menyelesaikan desainku tepat waktu, bahkan membantu lembur teman-temanku. Tidak bisanya karena latar belakang pendidikan dan asalku, lalu memfitnah aku seperti ini. Berani sekali kamu membantah. Sepertinya kamu tidak ingin bertahan di grup Hartono. Aku adalah karyawan senior di grup Hartono. Kalau kamu mau bertahan di grup Hartono, kamu harus menurut padaku. Kalau kamu memang berani, kamu bisa berkemas dan pergi. Bu Citra, mengingat kita dulu teman saat ujian seni, tolong beri saya kesempatan. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Bakat senimu memang bagus, tapi bisa apa? Sekarang kamu masih tetap harus minta dikasih makan sama aku. Berlutut dan memohon. Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk memperpanjang masa magangmu. Saya berlutut atau pergi? Kamu pilih sendiri. Tidak mau berlutut. Kalian bawa semua barang-barangnya dan buang keluar. Saya akan berlutut. Kenapa dia datang? Gadis ini sudah ditindas sejauh ini, tapi masih ingin jadi karyawan tetap dan bertahan di perusahaan. Pak Nathan. Kepala Divisi Desain Citra Dewanti karena melakukan penindasan pada rekan kerja diturunkan jabatan 1 tingkat dan dipotong gaji 3 bulan. Pak Stefan, saya... Fiona, pergi ke HR urus pengangkatan karyawan tetap. Dia benar-benar menepati janjinya. Divisi Desain hari ini pulang lebih awal. Pulang dan istirahat.
Lihat apa lagi? Pulang! Rp10 miliar. Kartu gaji. Apa ini dari Pak Nathan? Tapi Dasar, beraninya kamu menutup teleponku. Kamu lihat saja, malam ini aku akan naik kereta dan datang ke kantormu. Bu, aku jadi karyawan tetap. Aku bisa tinggal di kota. Kamu jadi karyawan tetap? Gajimu pasti naik. Mulai sekarang, setiap bulan kirimkan 20 juta rupiah. Jangan sampai kurang. Kalau tidak, aku akan ke kantormu dan membuat keributan. Kamu lihat saja. Bu. Asal tidak perlu kembali ke desa dan menikah. Soal uang, aku akan mengambil 3 pekerjaan. Pasti bisa mengirim uang tepat waktu ke rumah. Pak Nathan sudah menepati janjinya, menjadikanku karyawan tetap. Aku tidak bisa menerima uangnya. 10 miliar rupiah ini harus kukembalikan padanya. Sudah waktunya. Aku harus kerja sampingan. Bersulang. Wah. Ayo. jalan ini. Kamu kalah. Siapa yang bayar? Kartunya ini dia nih. Seri. Ayo lagi. Ayo. Pak Nathan, saya Putri dari grup Santoso. Saya sudah lama mengagumi Anda. Pergi. Nathan, Nona Clara secantik ini, kamu tidak tertarik? Apa kamu suka laki-laki? Atau kamu impoten? Cerewet sekali. Aku dengar ayahmu sampai memberimu obat karena ingin punya cucu. Bagaimana kamu mengatasinya? Itu dia. Kenapa dia ada di tempat seperti ini? Pak Nathan. Kerja sampingan ketahuan, bos. Sial sekali. Sini. Baik. Gantikan aku main kartu. Oh, baik. Aku kira Nathan tiba-tiba berubah. Ternyata dia menyuruhnya jadi pengganti main kartu. Pak Nathan, orang sehebat itu, kalau bukan karena pengaruh obat, mana mungkin bisa berhubungan denganku? Bagaimana cucu? Sudah coba rasa wanita? Ha? Tahun depan kami bisa gendong Cicit kan? Kakek nenek, apa perlu aku beritahu kalau membius orang itu ilegal? Lagi pula aku mandul. Meski kalian setiap hari memberiku obat, kalian tidak akan mendapatkan cicit. Kau. Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak memberi kami Cicit, kami tidak akan akui kamu sebagai cucu. Dasar anak ini. Giliranmu. Oh. Sepasang 3. Aku tutup. Lewat. Seri. Aku tutup. Tidak bisa. Aku menang. Bayar. Tuan Brandon, kurang ajar sekali kamu. Memanfaatkan gadis ini sampai membuat Pak Nathan rugi 1 gedung. Hah? 1 gedung? Dia selalu menang. Biarkan dia rugi. Kenapa? Ayo main lagi. Sepasang K. Aku tutup. Giliranmu, Nona. Gawat, ronde ini pasti kalah lagi. Mana bisa aku membayar ganti rugi 1 gedung itu? Keluarkan ini.
wanna touch. Just with some you never felt, and you know it's true. Lewat. Hmm. Lewat. Keluarkan semua. Menang. Kamu membalikan keadaan. Seharusnya kamu datang lebih lama lagi. Kamu menang lagi. Lagi. Pelayan, tuangkan anggur. Baik. Nathan, ternyata kamu suka tipe polos seperti ini. Apa perlu kubantu? Jangan macam-macam. Wah, udah sayang dia ya? Ini pertama kalinya aku melihatmu berinisiatif pada perempuan. Bukan mengajarinya main kartu. Aku sedang berbicara denganmu. Nona. Aku pertama kali melihat Nathan berinisiatif pada perempuan. Kalian kenal? Tidak, kami tidak kenal. Dia bilang tidak mengenalku. Padahal beberapa jam lalu masih. If you take too much, don't get addicted fast. How can I fade you like that? Is that blood on me or blush? Antar aku ke kamar untuk istirahat. Gajimu di Hartono serendah itu. Sampai harus datang ke tempat seperti ini untuk bekerja paruh waktu. Saya butuh uang. Oh, iya Pak Nathan. Ini saya mengembalikan 10 miliar rupiah milikmu. Seperti yang kita sepakati. Saya hanya ingin menjadi karyawan tetap. Saya tidak bisa menerima uang ini. Tolong ambil kembali uang ini. Mulai sekarang, anggap saja kejadian itu tidak pernah terjadi. Oke. Tidak pernah terjadi. Dasar. Setelah selesai langsung tidak mengakui. Bukannya kamu butuh uang? Ini hadiah untukmu. Ternyata 10 miliar rupiah untuknya bukan apa-apa. Dia memberiku uang sebanyak ini pasti ingin memutuskan hubungan denganku. Tapi jika ku terima, semuanya akan semakin tidak jelas. Bagaimana cara mengembalikannya? Dasar. Kenapa baru pulang semalam ini? Kau mau aku mati kelaparan? Bu, kenapa ibu datang? Aku menelponmu. Kenapa kamu tidak mengangkatnya, Kakak iparmu hamil. Berikan 100 juta rupiah untuk beli vitamin. Aku sudah beri 150 juta untuk renovasi rumah di desa. Lalu memberi 60 juta untuk membeli asuransi kakak. Aku hanya seorang karyawan biasa. Mana ada uang sebanyak itu? Dasar jalang, kamu hamil? Ayo, astaga. Aku berharap kamu masih perawan agar bisa dijual dengan harga tinggi untuk membantu kakak dan kakak iparmu. Kamu kurang ajar sekali kamu. Katakan, siapa laki-laki itu? Katakan. Bu, jangan berisik. Aku akan berusaha mengumpulkan 100 juta rupiah untuk ibu. Ibu pulang dulu. Kamu sudah ditiduri orang. Cuma bisa memberi 100 juta untukku. 1 miliar. Tidak boleh kurang sedikit pun. 1 miliar rupiah? Dari mana aku bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Tidak punya uang? Minta saja pada laki-laki itu. Minggir. Fiona, tengah malam begini berisik sekali. Kebetulan kamu datang, aku beritahu.
rumah ini tidak kusewakan lagi. Kenapa? Lihat itu. Dia adalah direktur grup Hartono. Nathan Hartono. Dia telah membeli seluruh area ini untuk membangun pusat perbelanjaan. Malam ini juga kamu kemas barangmu dan pindahlah. Bu, tunggu. Aku bertanya, siapa ayah dari anak dalam kandunganmu? Bu, aku harus istirahat cukup malam ini. Besok aku masih harus bekerja. Kalau aku kehilangan pekerjaan ini, jangankan 100 juta, 1 juta rupiah pun aku tidak punya. Dan dalam kondisiku sekarang, tidak mungkin ibu menikahkanku untuk mendapat mahar. Malam ini juga, ibu pulang naik kereta. Jangan ganggu aku lagi. Aku akan mengirim uangnya nanti. Kamu sudah berani melawan ya? Pergi atau tidak? Pergi. Jika dalam 3 hari aku tidak melihat uangnya masuk, aku akan mencarimu. Lihat apa? Lihat apa? Pergi. Jaraknya cukup jauh. Seharusnya dia tidak mendengar sisi burukku yang seperti ini. Ada keributan apa di sana? Oh, Pak Nathan, gadis itu adalah penyewa rumah kami. Ibunya selalu datang membuat keributan. Beberapa waktu lalu mengancam, jika tidak diangkat jadi karyawan tetap di kota, harus pulang ke desa dan menikah. Mana ada ibu seperti itu? Benar kan? Hati-hati, sebentar lagi hujan. Aku ingin jadi karyawan tetap. Ternyata, alasan sebenarnya dia ingin jadi karyawan tetap adalah untuk keluar dari kesulitan. Aku salah paham padanya. Gambar desainku. Naik mobil. Nanti kalau hujan berhenti, saya naik bus saja. Naik mobil. Terima kasih. 我梦过星光天一袖，白色衬衫抚琴 Maaf, mobilnya jadi kotor. 我看过流年遇上 Terima kasih. 总会有 Rumahmu akan aku bongkar. Kamu tinggal di mana? Saya akan mencari penginapan untuk sementara. Stefan, pergi ke asrama karyawan. Baik. Asrama karyawan? Itu hanya untuk karyawan yang telah bekerja minimal 1 tahun. Nona Viana baru saja jadi karyawan tetap, langsung tinggal di asrama karyawan. Sepertinya Pak Nathan memang memberikan perlakuan khusus padanya. Pelan-pelan. Baik. Hah? Pak Nathan begitu peduli pada Nona Fiona? Ini desain yang kamu buat? Iya, untuk rapat besok pagi. Bagus. Terima kasih, Pak. Ini pertama kalinya Pak Nathan berinisiatif mengobrol dengan perempuan. Wajahnya, kenapa pucat sekali? Apa dia sakit? 아직 어색하고 낯설어 잘 모르겠어요. Kenapa aku bisa tertidur di mobil? Jangan-jangan Pak Nathan mengira aku sengaja ambil kesempatan. Dia sangat takut padaku. Pak Nathan, sudah sampai? Terima kasih, Pak. Kebetulan Sarah.
Dia sebenarnya sakit di bagian tubuh mana? Kenapa saat kulihat dia sakit, aku juga merasakan hal yang sama? Stefan, besok atur jadwal pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan. Namun bukankah 3 bulan lalu baru saja ada pemeriksaan kesehatan? Baik. Wah, grup Hartono memang mewah sekali. Bahkan asrama karyawan ditempatkan di kawasan yang harga tanahnya selangit. Wah, aku harus bekerja keras agar cepat naik jabatan dan kenaikan gaji. Tak sangka 1 kali kecelakaan bisa membuatku hamil kembar 3. Sayang, orang sehebat Pak Nathan pasti tidak akan mau ibu melahirkan kalian. Tapi kalian adalah anak-anak yang paling ibu sayangi selamanya. Ibu pasti akan bekerja keras agar kalian hidup berkecukupan. Karya, laporan pemeriksaan kesehatan karyawan hanya bisa diambil oleh yang bersangkutan kan? Tentu saja, itu privasi. Kamu paham tidak? Oh, ambil. Kata Bu Citra, kamu harus mengubah warna dasar dari desain ini. Mewarna hitam tetapi dengan berbagai warna lainnya. Baik. Bu Citra, ini jelas-jelas hasil desain saya. Mengapa yang tercantum nama Anda? Memangnya kenapa? Kita satu tim. Siapapun namanya yang tercantum sama saja, bukan? Tapi ini saya mengerjakan sendiri sampai larut malam. Ini berkaitan dengan penilaian kinerja saya. Iya. Tetap aku yang menentukan penilaian kinerjamu. Fiona, jangan kira karena kamu sudah jadi karyawan tetap, aku tidak bisa memecatmu. Bukan itu maksud saya. Kalau bukan, pergi. Dia berdarah. Beberapa hari lalu aku melihatnya muntah di toilet. Jangan-jangan dia hamil. Cepat beritahu Bu Citra. Pakai kesempatan ini untuk memecatnya. Mana laporan pemeriksaan kesehatan Fiona? Ini. Dia memang hamil. Pantas aku tidak enak badan akhir-akhir ini. Pak Nathan, apa Anda mau pergi ke rumah sakit? Buka pintu! Buka pintu! Buka pintu! Buka pintu! Buka pintu! Fiona, apa yang kamu lakukan di dalam? Buka pintu. Ya. Pak Nathan. Pelan-pelan. Jalan. Kalau kamu diusir dari perusahaan, tidak akan ada yang tahu. Dulu aku yang menukar kertas ujian senimu dan mengambil alih nilaimu untuk masuk Universitas Nusantara. Tolong panggilkan ambulans. I'm losing myself. 끝없이 Dia pingsan. Bagaimana ini? I'm losing myself. Kalian, bawa dia keluar. Lalu buang saja di jalannya. Bersihkan darahnya. Make me stronger, make me stronger. 날 그냥 내버려둬. Leave me straight.
stranger, leave me Pak Nathan, kenapa Anda datang? Apa yang kalian lakukan? Kami pergi ke toilet. Hanya kalian saja? Iya, Pak Stefan. Ini toilet wanita. Anda yakin ingin masuk? Stefan, Grup Hartono adalah perusahaan ternama. Anda masuk ke toilet karyawan seperti ini, kalau tersebar bisa merusak reputasi perusahaan. Aku saja tidak peduli reputasi Grup Hartono. Apa yang kamu pedulikan? Atau kalian melakukan sesuatu pada seseorang di dalam? Tidak, benar hanya kami di sini. Sebaiknya memang tidak ada. Kalau kutemukan kalian melakukan hal yang keji, aku tidak akan melepaskan kalian. Pak Nathan, apa Bapak baik-baik saja? Apakah Fiona sekarang juga merasakan sakit seperti ini? Minggir. Pak Nathan, di dalam benar-benar tidak ada orang. Pak Nathan, Pak Nathan. Gawat, benar-benar gawat. Pak Nathan, Anda beristirahat di sini. Saya akan mencari Nona Fiona. Aku akan mencarinya sendiri. Pak Nathan. Ini Nona Fiona. Mana dia? Kenapa ada banyak darah di sini? Barusan saya melihat rekaman CCTV. Nona Fiona memang masuk sini. Pak Nathan, perintahkan cari Fiona secepatnya. Baik. Halo. Aku beri waktu 30 menit untuk datang ke kantorku. Fiona, di mana kamu? Cepat, cari di sini. Cepat, di sana. Ayo. Bagaimana ini? Ayo cepat ke sana. Ada apa ini? Ayo ke sana. Banyak sekali orang. Ayo cepat. Ayo di sana. Bu Citra, mereka sudah mencari lebih dari 1 jam. Katanya harus menemukan Fiona. Fiona hanya karyawan biasa. Kenapa Pak Nathan harus repot seperti ini? Bahkan rapat proyek di Raja Nusa dihentikan. Mungkin karena rapat proyek di Raja Nusa, Pak Nathan meminta semua anggota divisi desain hadir. Pak Nathan sangat memprioritaskan proyek di Raja Nusa, sampai hadir langsung di rapat. Sekarang hanya Fiona yang tidak hadir. Apa Pak Nathan tidak marah? Benar. Dia membuat masalah besar di divisi desain. Aku tidak akan memaafkannya. Tidak. Aku ingin Pak Nathan yang menghukumnya. Kembar 3. Nathan, bukannya kau mandul. Ini langsung dapat 3. Hebat. Kalau kakek tahu pasti senang sekali. Kakek pasti akan mendesakku menikah. Jangan dibocorkan. Jangan beritahu kakek dan nenek. Apa maksudmu? Tidak mau anak-anak itu? Tidak, kami tidak saling kenal. Saya butuh uang. Oh iya, Pak Nathan, ini saya kembalikan 10 miliar rupiah milik Anda. Seperti yang kita sepakati, saya hanya ingin jadi karyawan tetap. Saya tidak bisa menerima uangnya. Tolong ambil kembali uang ini. Mulai sekarang, anggap kejadian itu tidak pernah terjadi. Anak itu milikku, aku akan bertanggung jawab. Hanya saja, apa mungkin dia yang tidak mau kamu bertanggung jawab? Nathan, akhirnya kamu merasakan ini. Perempuan seperti apa yang berani menolak penerus keluarga Hartono? Kamu bisa diam tidak? Aku memanggilmu untuk membantu menjaga kandungannya. Dia sedang tidak enak badan. Aku?
Direktur rumah sakit ternama yang baru mendapat penghargaan medis global, kamu menyuruhku menjadi perawat kehamilan. Aku beritahu, anjing saja Aku tidak... beri satu gedung untukmu. Aku lakukan. Aku akan menjadi perawat kehamilan. Katakan, apa saja gejala yang dialami ibu hamil? Panatan. Panatan. Makan yang asam. Seperti yang kamu lihat sekarang. Setiap hari mual dan muntah sekitar 20 kali. Perut bagian bawah juga sering sakit. Tadi juga keluar darah. Dan juga itu... di sini. Payudara. Bengkak dan nyeri. Seperti ditusuk-tusuk. Penjelasanmu terlalu detail. Bisa-bisa orang mengira kamu yang hamil. Bisa tidak kamu berhenti bicara omong kosong? Apakah ada cara agar dia tidak merasakan sakit seperti ini? Semua wanita hamil merasakan hal yang sama. Ini reaksi fisik normal. Normal? Kamu menyebut rasa sakit ini normal? Panatan. Bukannya kamu selalu sangat dingin? Kenapa jadi tiba-tiba tidak tenang? Aku ini... Sekarang ada seorang gadis yang menderita kesakitan yang begitu parah karena aku. Bagaimana aku bisa tenang? Selesaikan semua masalah ini. Akan aku berikan 10 gedung lagi. Sepakat. Sekarang juga akan aku buatkan program khusus untuk nyonya kita. Pak Nathan, Apa kamu tidak melihat Pak Nathan sedang sibuk? Bicarakan saja nanti. Keluar. barusan saya berhasil menghubungi Fiona. Apa? Pak Nathan. Untung ada akses petugas kebersihan, aku jadi bisa kabur. Tadi di toilet, seperti mendengar suara Pak Nathan. Jangan-jangan dia tahu tentang kehamilanku. Dia mencariku untuk meminta pertanggungjawaban. Tidak mungkin, tidak mungkin. Orang seperti Pak Nathan tidak mungkin melakukan tindakan seperti mengintip laporan pemeriksaan kesehatan karyawan. HP-ku juga rusak. Halo? Ini Fiona dari divisi desain. Kamu kenapa? Aku sudah menelpon lebih dari 30 kali. Kenapa kamu baru mengangkatnya? Tahukah kamu, Pak Nathan hampir gila mencari kamu. Pak Nathan? Kenapa Pak Nathan mencariku? Mana aku tahu kesalahan apa yang dilakukan divisi kalian. Bekerja. Sial sekali. Aku lupa hari ini ada rapat proyek di Raja Nusa. Tadi pagi Bu Citra bilang Pak Nathan akan hadir langsung di rapat. Maaf sekali. Tadi aku memang tidak enak badan. Aku akan segera kembali ke perusahaan. Fiona, kamu kira dirimu penting sekali ya? Sampai manajer HR yang harus menelponmu untuk mengundangmu bekerja. Aku beritahu secara resmi. Karena kamu meninggalkan kerja tanpa izin, mulai hari ini perusahaan memutuskan untuk memutus kontrak kerjamu. Pergi ke HR untuk urus administrasi. Maaf Bu Citra. Saya memang tidak enak badan, makanya meninggalkan tempat sementara. Soal kenapa saya tidak enak badan, Bu Citra pasti paham. Jika karena hal ini kamu akan memecat saya akan menuntut sampai tuntas. Fiona, apa maksudmu? Kamu sengaja ingin menyalahkanku. Jangan harap. Ada CCTV di mana-mana. Kita bisa melihat langsung. Kamu menyentuh saya atau tidak. Kamu pikir kamu ini siapa? Sampai harus periksa CCTV untukmu. Periksa. Pak Nathan. Ini ibu anakmu. Memang terlihat tidak ingin berhubungan denganmu. Diamlah. Pak Nathan, bukannya tadi Bapak sangat khawatir mencari Fiona. Saya sedang menegurnya. Fiona, ada apa denganmu? Baru saja jadi karyawan tetap, berani meninggalkan kerja tanpa alasan.
Pak Nathan, orang seperti ini tidak boleh dipertahankan di perusahaan kita. Saya sudah memutuskan untuk memecatnya. Memecatnya? Kau punya hak. Nathan, kamu berubah, sudah bisa melindungi istri. Cek rekaman CCTV. Oh, baik. Pak Nathan, Pak Nathan. Pantas tadi aku merasa perut bagian bawah sangat sakit. Ternyata dia sangat menderita. Nathan, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Bu Citra, aku jelas melihat kamu sengaja menabrak Nona Fiona sampai harus istirahat karena kesakitan. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Pak Nathan, aku tidak sengaja. Maaf itu sangat besar. Saya juga tidak tahu bagaimana bisa tidak sengaja menabraknya. Tidak sengaja menabrak. Ketidaksengajaan ini seperti mesin penggiling daging masuk ke dalam perutmu. Kamu sebut ini tidak sengaja. Bagaimana dia bisa menggambarkan dengan tepat perasaanku? Seolah-olah dia sendiri yang ditabrak. Johnny. Bawa karyawanku untuk pemeriksaan kesehatan. Baik. Nona Fiona, mari ikut saya ke ruang istirahat. Untuk pemeriksaan kesehatan, jika hasil pemeriksaan menunjukkan aku hamil, apakah Pak Nathan akan memecatku atau bahkan memaksaku untuk menggugurkannya? Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku juga tidak bisa kehilangan anak-anakku. Tidak usah. Saya baru saja beristirahat sebentar dan sudah jauh lebih baik. Sesakit itu masih tidak mau diperiksa. Segitu ingin memutuskan hubungan denganku. Pak Nathan, kalau Nona Fiona tidak bersedia, jangan memaksanya. Lihat wajahnya sudah pucat karena ketakutan. Jika dia merasa tidak enak badan, kamu juga bisa merasakannya. Bukankah hari ini masih ada rapat proyek di Raja Nusa? Ke ruang rapat. Baik. Pak Nathan, ini adalah gambar efek untuk proyek di Raja Nusa yang saya buat. Silakan Anda lihat. Ini gambar desainku. Dia berani sekali menjiplak dengan terang-terangan. Fiona, aku lulusan Fakultas Desain Universitas Nusantara. Lagi pula aku karyawan lama grup Hartanto. Memangnya kenapa kalau aku mencuri desainmu? Dan bagaimana kamu bersaing denganku? Pak Nathan, Anda tidak puas dengan gambar desain saya? Oh, konsep desain saya adalah gaya barok. Ini desainmu. Iya, harus dikumpulkan untuk rapat besok pagi. Lalu bagian ini. Apa ini benar-benar karyamu? Tentu saja, saya lembur selama 36 jam untuk menyelesaikannya. Dari sketsa gambar sampai proses digital akhir. Semuanya dikerjakan oleh saya sendiri. Kamu berbohong. Ini sama sekali bukan karyamu. Fiona, apa maksudmu? Fiona, jangan-jangan kamu ingin bilang gambar desain ini adalah karyamu. Apakah seorang lulusan universitas kelas 3 yang baru saja jadi karyawan tetap bisakah membuat gambar desain yang sempurna seperti ini? Fiona, aku tahu aku baru saja menabrakmu dan membuatmu tidak enak badan. Kamu pasti kesal. Tapi, kamu tidak boleh memfitnahku seperti ini. Gambar desain adalah jiwa seorang desainer. Kamu mencuri hasil karya orang lain, bukankah itu keterlaluan? Fiona, apa maksudmu? Aku masuk lebih dulu dari kamu, dan aku seniormu. Kalau kamu tidak suka mendengarku, ya sudah. Tapi apakah ruang rapat ini tempat yang pantas untuk muntah? Aku minta maaf. Aku benar-benar merasa agak mual. Pak Nathan, cepat makan yang asam. Untuk apa diberikan kepadaku? Berikan kepada dia. Oh, Nona Fiona, apakah Anda ingin makan sesuatu yang asam untuk meredakan mualnya? Terima kasih. Mau lagi? Aku sudah jauh lebih baik. Pak Nathan, aku juga sudah jauh lebih baik. Aku juga merasa mual. Apakah ada masalah? Pak Nathan, bukan begitu maksudku. Gambar desain ini memang bukan karya Citra. Saya punya buktinya.